Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Anak sekalian, semoga dirahmati Allah SWT. Hari ini hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020. Insyaallah kita hari ini belajar pelajaran fikih. Silakan dibuka bukunya, pelajaran yang ke-8. Ini mengulang merojaah, kita sudah belajar di kelas sebelumnya. Ini mengenai sujud syukur dan sujud sahwi. Anak sekalian, dalam Islam, kita mengenal sujud itu ada 4 macam. Pertama, sujud yang kita lakukan di dalam salat. Yang kedua, sujud tilawah, yaitu sujud ketika kita membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah sujud syukur. Itu sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan kenikmatan atau kabar gembira, atau kita terhindar dari mara bahaya. Lalu yang keempat adalah sujud sahwi, yaitu kita lakukan ketika kita lupa jumlah rakaat di dalam sholat kita. Itu dilakukannya sebelum salam. Anak sekalian, semoga dirahmati Allah SWT. Sujud merupakan lambang ketundukan kita kepada Allah SWT. Oleh karenanya, sujud tidak boleh kita lakukan kepada selain Allah SWT, karena dengan demikian kita menunjukkan kehinaan diri kita kepada selain Allah. Hal demikian tidak boleh kita lakukan karena perbuatan itu merupakan perbuatan kesyirikan, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa tersebut adalah merupakan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan taubat sebelum wafat. Anak sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan pertama adalah tentang sujud syukur. Sujud syukur sebagaimana Bapak yang telah jelaskan di atas tadi, yaitu sujud ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT atau terhindar dari mara bahaya. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah radhiyallahu anhu, bahwasanya annan nabiyya kana idza atahu amrun yasurruhu aw busyira bihi kharrun sajidan syukran lillahi ta'ala. Kharra sajidan syukran lillahi ta'ala. Itu apabila Nabi mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau mendapat kabar gembira, beliau langsung sujud sebagai tanda syukur kepada Allah SWT. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmizi, dan hadis ini sahih. Adapun cara melakukan sujud syukur ialah sujud dengan memuji Allah SWT dalam sujud kita, seperti kita membaca Subhana rabbiyal a'la, Maha suci Engkau yang Maha tinggi, ya Allah. Terus kemudian tidak diharuskan untuk berwudu terlebih dahulu, atau memakai pakaian yang bersih, atau tidak harus kita melakukannya di masjid, dan juga tidak harus menghadap ke arah kiblat. Jadi sujud ini kita lakukan secara spontan saja sekalian. Tidak harus kita berwudu terlebih dahulu, atau kita mencari arah kiblat, tidak. Kita ketika kita tidak tahu arah kiblat, ya kita sujud saja situ secara spontan. Ketika kita mendengar kabar gembira atau kita diselamatkan dari mara bahaya, seperti misalkan ketika Allah, insyaallah nanti mudah-mudahan semoga Allah mengangkat wabah ini dengan segera. Ketika wabah ini telah diangkat Allah SWT, wabah corona ini, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur sebagai tanda syukur kita kepada Allah SWT yang telah menyelamatkan kita dari mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian anak sekalian, pembahasan kedua adalah sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebelum salam karena lupa atau ragu-ragu dalam jumlah rakaat sholat. Misalkan kita ragu dalam sholat zuhur, kita sudah melaksanakan 2 atau 3 rakaat. Maka ketika kita ada 3 kemungkinan. Ketika kita yakin di rakaat kita sudah mengerjakan 3 rakaat, ya udah kita milih yang 3 rakaat. Adapun ketika kita ragu antara 2 atau 3 rakaat, maka keraguan kita ini sangat ragu, maka kita memilih yang jumlah rakaatnya sedikit, yaitu kita pilih yang 2 rakaat. Maka kita menyempurnakan dengan menambah 2 rakaat lagi, menjadi 4 rakaat. Kita memilih jumlah rakaat yang paling sedikit dari antara kedua rakaat yang kita ragu, 2 atau 3, maka kita pilih yang 2 rakaat.
kemudian menyempurnakan 2 rakaat lagi. Anak sekalian, sujud sahwi ini hukumnya sunnah muakkadah yang telah ditunjukkan oleh hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, apabila salah seorang kalian merasa ragu apakah dia telah sholat 3 atau 4 rakaat, hendaknya dia menghilangkan keraguan-raguan tersebut, yaitu dengan berpegang pada bilangan yang diyakininya, lalu bersujud 2 kali, sujud sebelum dia salam. Nah, ini yang telah Bapak jelaskan tadi di atas. Itu apabila kita misalkan kita ragu tadi, maka kita berpegang dengan rakaat yang kita yakini. Itu kalau kita meyakini rakaat yang kita tahu. Tapi kalau kita sangat ragu sekali, maka kita pilih jumlah rakaat yang paling sedikit. Nah, anak sekalian, adapun hal yang mengharuskan sujud sahwi ialah apabila ragu tentang beberapa rakaat yang dikerjakan atau lupa melakukan salah satu wajib sholat. Yaitu wajib sholat adalah sesuatu yang di dalam sholat, misalkan kalau jika rukun itu, rukun sholat adalah kita membaca Al-Fatihah dan kemudian gerakan-gerakan sholat yang lainnya itu masuk ke dalam rukun sholat. Adapun yang wajib sholat seperti kita lupa dalam membaca bacaan dalam sholat kita. Nah, itu maka kita ketika lupa membaca bacaan dalam sholat kita, maka kita disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian tidak sengaja menambah jumlah rakaat. Misalkan kita sholat zuhur 4 rakaat, kita lupa, kita mengira kita baru melakukan 3 rakaat, lalu kita berdiri, lalu ada yang menegur kita dengan mengucapkan subhanallah misalkan, lalu kita sudah terlanjur berdiri, maka kita menyempurnakan sholat kita yang rakaat kelima, lalu kemudian setelah itu kita melakukan sujud sahwi sebelum salam. Namun apabila kita lupa melakukan sujud sahwi sebelum salam, maka boleh kita melakukannya setelah salam. Demikian anak sekalian, semoga penjelasan Bapak bisa kalian pahami. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan silakan kalian kerjakan latihannya, latihan 1 dan latihan 2 saja. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.